Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faijatu Sofia. Saya dari Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis yang bertujuan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen. Penerapan etika dalam pemasaran menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan secara adil, transparan, dan tanggung jawab. Adapun pengertian etika pemasaran. Etika itu adalah studi mengenai hak dan kewajiban manusia, peraturan moral yang dibuat dalam pengambilan keputusan dan sifat alami hubungan antara manusia dengan alam. Etika pemasaran adalah standar etika yang berkaitan dengan pemasaran. Adapun etika dalam pemasaran itu mengacu pada seperangkat nilai moral dan prinsip yang menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran. Prinsip etika dalam bauran pemasaran. Prinsip etika dalam pemasaran di Indonesia dapat dilihat di dalam Etika Pariwara Indonesia atau yang disebut dengan EPI, yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembangnya. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip etika dalam pemasaran yang terdiri dari kejujuran dan transparansi. Kejujuran dan transparansi itu informasi yang diberikan kepada konsumen harus jujur dan tidak menyesatkan. Yang kedua, penghormatan terhadap privasi. Maksudnya data pribadi konsumen harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan secara bertanggung jawab. Dan selanjutnya yang ketiga, keadilan. Keadilan itu mencakup harga, promosi, dan distribusi harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir itu tanggung jawab sosial. Maksudnya pemasaran harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungannya. Contoh pelanggaran etika dalam pemasaran. Yang pertama ada iklan menyesatkan yang dimana pengguna klaim palsu atau berlebihan untuk memikat konsumen. Yang kedua, eksploitasi anak. Menggunakan anak-anak sebagai target pemasaran produk yang tidak sesuai untuk mereka. Dan yang ketiga, pelanggaran privasi. Mengakses atau menggunakan data konsumen tanpa izin. Untuk selanjutnya, dampak pelanggaran etika dalam pemasaran. Pelanggaran etika dalam pemasaran memiliki konsekuensi yang luas bagi konsumen, perusahaan, maupun masyarakat secara keseluruhannya. Yang pertama, dampak terhadap konsumen yang terdiri dari kehilangan kepercayaan, kerugian finansial, ketidakpuasan dan rasa tertipu, dan yang terakhir, dampak kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, dampak terhadap perusahaan. 1. Kerusakan reputasi, kehilangan pelanggan, sanksi hukum dan denda, dan biaya perbaikan. Dampak terhadap masyarakat, munculnya ketidakadilan, kerusakan lingkungan, menyebarkan nilai-nilai negatif, dan gangguan privasi. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.